Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, jangan lupa siapkan Alkitab, siapkan alat tulis, dan paling penting kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah siap semua, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita di hari ini. Kita satu dalam doa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai IMPA pagi ini.
Berkati kami dari awal hingga akhir. Kami siap memuji dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan Alkitab. Kita buka dari Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Kita baca bersama ya. Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan apa ya yang akan disampaikan firman Tuhan hari ini. Sudah siap semua? Oke, terima kasih. Semuanya sudah mau membaca firman Tuhan hari ini dari Keluaran. Betul sekali. Nah, setelah kita baca firman Tuhannya, sekarang waktunya Kak Selvi bercerita buat kalian. Nah, cerita firman Tuhan hari ini itu tentang apa ya? Setelah tadi dibaca ya, sekarang Kak Selvi akan cerita. Nah, ini kita mau bercerita tentang, kira-kira tentang apa? Betul, tentang pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Nah, yuk sama-sama kita dengarkan ya. Sebelumnya Kak Selvi punya gambar. Kalian tebak ya, siapakah dia? Oke? Dan gambarnya ini. Gambar apa? Siapakah dia? Wow, ternyata semua tahu. Nah, dia ini adalah superhero, betul. Dia ini adalah siapa? Iron Man, betul sekali. Nah, Iron Man ini adalah pemimpin dari grup Avenger. Jadi dia yang memimpin para pahlawan-pahlawan, para ini ya, superhero yang lain ya. Nah, selain ada Iron Man, biasanya siapa lagi ya nih ya? Ada siapa nih? Spider-Man temennya ya, ada Spider-Man, pokoknya banyak sekali yang lain. Nah, terus ada lagi gambar yang lain ya. Tunggu. Gambar yang satunya adalah celing. Siapakah dia? Ayo, pasti tahu. Betul sekali. Dia adalah Bapak Presiden. Namanya Pak Jokowi. Betul. Hebat semua ternyata. Nah, Pak Jokowi ini adalah seorang pemimpin juga. Dia pemimpin di mana nih ya? Betul, untuk bangsa Indonesia. Pemimpinnya adalah Pak Jokowi. Nah,
Kira-kira ada lagi nggak ya sosok pemimpin yang kita kenal selain yang superhero tadi ya? Kalau superhero kan kita hanya lihat melalui TV ya kan ya, kalian nonton. Kalau misalnya Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang ada di Indonesia. Memang Pak Jokowi memang memimpin bangsa Indonesia. Terus kira-kira dari bacaan Alkitab tadi, kita juga mengenal satu orang pemimpin. Siapakah dia? Cling! Siapa yang bisa tebak? Tadi siapa dalam bacaannya ya? Betul. Musa. Musa. Nah, ternyata adik-adik, Musa ini adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk siapa? Kok bisa dipilih? Dia memimpin siapa, Kak? Betul sekali, dia memimpin bangsa Israel. Karena itu bangsa Israel harus pergi ya, melalui perjalanan yang sangat jauh. Nah, Musa ini Tuhan yang memilih karena Tuhan yakin dan percaya Musa bisa memimpin dengan baik. Kira-kira tugas pemimpin itu gampang atau susah ya? Atau biasa aja Kak Selfie? Betul, ada susahnya juga ya karena dia harus memimpin banyak orang. Musa itu harus memimpin bangsa Israel yang sangat banyak. Dan pasti ada yang suka marah-marah juga ya itu ya, bangsa Israelnya ya. Jadi Musa harus sabar, dia harus taat juga. Taat kepada siapa? Taat kepada perintah Tuhan. Jadi walaupun Musa yang memimpin, tetapi Musa itu mentaati atau dia menjalankan perintah dari Tuhan. Tuhan memilih Musa agar bangsa Israel ini bisa lebih tertib, bisa keluar dari permasalahannya dengan baik karena ada pertolongan dari seorang pemimpin, dari Musa. Nah, adik-adik, ternyata Musa ini adalah salah satu contoh pemimpin yang Tuhan ingin sampaikan ke kita, bahwa seorang pemimpin itu Tuhan juga yang mengutus, Tuhan juga yang memilih. Ya kan? Jadi pasti Tuhan juga akan membantu, tetapi menjadi pemimpin itu juga harus seperti apa? Yang pertama, dia harus taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan Yesus. Terus dia harus apa lagi ya? Dia harus punya sabar yang banyak sekali. Aduh, sabarnya banyak sekali ya. Iya, harus sabar. Gak boleh. Jadi kalau misalnya ada masalah gak boleh langsung marah-marah. Gak bisa ya. Nanti kalau Musa marah-marah semua, nanti dia dilawan sama banyak orang, gimana dong? Ya kan, dia harus banyak sabar. Terus hal yang pertama, yang paling penting adalah harus taat pada Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang memilih Musa. Terus kalau misalnya yang pertama yang tadi kita nonton ada Iron Man, terus ada Pak Jokowi, terus ada Musa. Nah, sekarang di kehidupan kita sehari-hari juga ada pemimpin ternyata di keluarga kita masing-masing. Kira-kira pemimpin kita itu siapa ya di rumah? Celing, ini dia. Siapa dia? Betul, ada mama dan papa atau ayah dan ibu. Nah, mereka ini adalah pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin kita. Mama, papa adalah pemimpin di keluarga kita, di rumah kita. Jadi kalau misalnya kita mau dipimpin sama Tuhan, seperti Tuhan memilih Musa dan Musa memimpin bangsa Israel, nah sekarang sama. Mama papa memimpin kita agar kita bisa lebih taat lagi kepada Tuhan Yesus. Terus bagaimana caranya, Kak? Simple sekali kok. Pasti sehari-hari kita sudah ketemu ya, sudah temui semuanya. Bagaimana caranya untuk menaati Tuhan melalui mama papa? Bagaimana caranya kira-kira ya? Betul, kalau mama papa menasihati kita harus mendengarkan dan melakukannya. Terus apalagi ya kalau misalnya mama papa bilang, ayo sekarang waktunya belajar. Kira-kira kita bagaimana? Kita belajar atau main game dulu? Atau sekarang ada lagi yang baru, main TikTok dulu Kak? Aduh, kira-kira yang mana dipilih? Betul, kita harus taat dulu, kita mau belajar dulu. Terus misalnya sekarang kalau mama papa bilang, adik, kakak, ayo harus berbagi. Kita harus bagaimana? Berbagi juga. Nah, ternyata diri kita juga bisa menjadi seorang pemimpin. Bagaimana caranya, Kak? Dengan cara kita menahan amarah. Amarah itu apa ya, Kak? Misalnya kita pingin marah sama adik, atau kita mau pukul adik, kita harus tahan diri. Oh, jangan. Karena kita mau mencontoh
Teladannya Tuhan Yesus melalui mama papa. Mama papa juga pasti semuanya hebat-hebat di rumah ya. Pasti semuanya sabar dan pasti semuanya taat. Nah, kita juga mau seperti itu kan? Dan tentunya kita juga mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah kita mau taat dulu nih sama pemimpin di rumah kita. Adalah mama dan papa. Oke, bisa dong. Terus Kak, kalau di sekolah siapa pemimpin kita? Ada siapa di sekolah? Ada Bu Guru, ada Pak Guru. Betul. Kalau di sekolah minggu ada di Pelkat PA, ada siapa? Ada kakak layan. Benar sekali. Nah, sekarang agar kita semuanya berlatih menjadi pemimpin sejati seperti Musa, kita juga harus meminta hikmat dari siapa? Dari Tuhan Yesus agar kita bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Karena semuanya itu pasti yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Oke, pasti semua bisa ya. Dan jangan lupa, kalau kita taat kepada mama papa, pasti kita juga bisa taat kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Wah, hebat hari ini. Nah, adik-adik tetap semangat. Tentu kalian harus melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih juga kakak Layan sudah menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang kita mau aktivitas nih. Jangan lupa siapkan alat tulisnya, siapkan bahan-bahannya juga ya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah beraktivitas bersama. Sekarang kita mau berpisah ya. Tapi sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Sekarang kita akan berdoa menutup ibadah kita hari ini. Siapkan hati, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan perintah-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur meskipun dalam keadaan COVID kami masih bisa mengikuti IMPA secara online. Kiranya Engkau pulihkan sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa dan kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini sehingga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih adik-adik Layan sudah mengikuti ibadah hari Minggu ini dengan baik. Jangan lupa ya, aktivitas yang belum selesai boleh dilanjutkan kembali. Nah, sebelum kita berpisah, kakak ada pesan ini untuk adik-adik semua. Kita harus menjadi pemimpin yang dikehendaki Tuhan ya. Jangan lupa rajin berdoa dan belajar. Dan yang paling penting juga, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.